Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devondra Farelizia Kawas dengan NIM 02 11 25 193, Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian tingkat 1B. Klimatologi pertanian. Iklim. Tujuan instruksional mahasiswa dapat memahami materi. Definisi iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka lama dan tetap. Definisi lain, iklim merupakan karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah dan bukan hanya merupakan cuaca rata-rata. Iklim merupakan peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan angin, kelembapan yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang dengan penyelidikan dalam waktu yang lama, minimalnya 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Unsur-unsur dari iklim adalah sama, sebagai diantaranya hujan, intensitas matahari, angin, temperatur, dan kelembapan. Berikut karakteristik iklim secara umum yang membedakannya dengan cuaca. Berlaku untuk waktu yang lama, meliputi daerah yang luas, merupakan hasil rata-rata cuaca, bukan pencatatan baru. Iklim di suatu daerah berhubungan satu sama lainnya. Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak lintang, lereng, ketinggian, serta beberapa jauh jarak tempat tersebut dari perairan dan juga keadaan arus lautannya. Contoh sederhana, jika kita merujuk pada dunia, maka wilayah yang berada di dekat garis ekuator bumi, derajat berlintang rendah atau 0, disebut dengan wilayah beriklim tropis. Sementara itu, wilayah titik lintang tengah dan tinggi dikenal sebagai daerah beriklim subtropis dan iklim kutub. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Perbedaan iklim tersebut karena bumi berbentuk bundar sehingga sinar matahari tidak dapat diterima serba sama oleh setiap permukaan bumi. Selain itu, permukaan bumi yang beraneka ragam baik jenis maupun bentuk topografinya tidak sama dalam merespon radiasi matahari dan diterimanya. Sistem iklim dikatakan seimbang apabila neraka energi yang ada di bumi dalam keadaan seimbang. Sumber energi utama bumi berasal dari radiasi matahari. Keseimbangan energi ini terkait dengan keseimbangan radiasi matahari yang masuk ke bumi dan radiasi tergelombang banyak yang memancarkan balik dari bumi. Jika bumi kelebihan energi karena terhambatnya radiasi inframerah keluar atmosfer. Hal ini terjadi karena sistem atmosfer bersifat tertutup. Kelebihan energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk energi lainnya sesuai dengan hukum kekebalan energi. Artinya, energi tidak bisa hilang, namun berubah dalam berbagai bentuk energi lainnya. Energi atmosfer misalnya dapat berubah menjadi energi kalor, kinetik, dan potensial. Energi kalor berupa panas, energi kinetik bisa dalam bentuk peningkatan kecepatan angin, sedangkan energi potensial berupa peningkatan intensitas hujan. Keseluruhan perubahan bentuk energi tersebut merupakan perubahan iklim. Proses inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim akibat dari fenomena pemanasan global. Iklim mempengaruhi tatanan global. Keadaan iklim sangat terlihat di muka bumi ini karena secara langsung atau tidak langsung, iklim mempengaruhi tatanan global dalam kehidupan manusia. Bukan hanya pada alamnya saja, tapi juga dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun sama-sama tinggal di bumi, namun ada tempat yang lebih hangat dan lebih dingin, dan semua itu dipengaruhi oleh iklim. Unsur-unsur iklim tersebut memiliki andil yang besar dalam mempengaruhi tatanan global. Lantas bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Macam-macam iklim. Pembagian iklim matahari. Klasifikasi iklim
matahari diperhitungkan berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi. Iklim tropis. Kita, tropika, berasal dari bahasa Yunani yang berarti berputar. Karena posisi matahari yang berubah antara dua garis balik dalam periode yang disebut tahun, daerah tropis ini terletak pada garis lintang 23,35 LU sampai 23,5 LS. Tropika adalah daerah di permukaan bumi yang secara geografis berada di sekitar ekuator, yaitu yang dibatasi oleh dua garis lintang 23,5 derajat LS dan 23,5 derajat LU. Garis balik utara GBU di utara dan garis balik selatan di selatan. Tropis adalah bentuk adjektivitasnya. Area ini terletak di antara 23,5 LU dan 23,5 LS. Tumbuhan dan hewan tropis adalah spesies yang hidup di daerah tropis tersebut. Istilah tropis juga kadangkala digunakan untuk menyebut tempat yang hangat dan lembab sepanjang tahun, walaupun tempat itu tidak terletak di antara dua garis balik. Tumbuhan daerah tropis biasanya berdaun lebar dan hijau abadi. Ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai berikut. 1. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 Celcius, bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu tahunannya mencapai 30 Celcius. Amplitudo. Suhu rata-rata tahunan kecil. Di khatulistiwa antara 1 sampai 5 Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Tekanan udaranya rendah dan perubahan secara perlahan dan beratur. Hujan banyak dan lebih banyak dari daerah-daerah lain di dunia. Contoh negara-negara di wilayah iklim tropis. A. Benua Asia. Di dalam benua Asia terdapat Asia Tenggara. Contohnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Timur Leste. Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, hingga Maldives. Di Asia Timur, Hong Kong dan Taiwan sebagian. Di Asia Barat, Yaman, Arab Saudi, Oman, dan Uni Emirat Arab. Benua Amerika, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Brazil, Guyana Prancis, Suriname, Peru, Bolivia, Panama. Semua negara di Amerika Tengah dan Karibia. Sebagian Meksiko. Benua Afrika, Afrika Barat, ada Benin, Burkina Faso, Gambia, dan masih banyak lainnya. Di Afrika Timur, ada Burundi, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Komoro, dan masih banyak lainnya. Iklim subtropis. Daerah subtropis terletak antara 23,5 LU hingga 35 LU dan 23,5 LS sampai 35 derajat LS. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan pada lintang 23,5 utara dan selatan. Daerah subtropis di belahan bumi utara meliputi sebagian besar Eropa kecuali Skandinavia, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, dan Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat dan sekelilingnya, Afrika Utara, dan Afrika bagian selatan. Sedangkan daerah di bagian selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. Ciri-cirinya, batas yang tegas tidak dapat ditentukan. Terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, gugur, dan semi. Tetapi musim dingin pada iklim ini tidak terlalu dingin. Begitu pula dengan musim panas tidak terlalu panas. Suhu sepanjang tahun menyenangkan. Maksudnya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Daerah subtropis yang musim hujannya jatuh pada musim dingin dan musim panasnya kering disebut daerah iklim Mediterania, dan jika hujan jatuh pada musim panas dan musim dinginnya kering disebut daerah iklim Tiongkok. Iklim sedang. Daerah iklim sedang terletak antara 35 derajat LU
sampai 66,5, Li 23,5 dan 35 derajat, LS 66,5 LS. Dalam geografis, garis lintang sedang atau tepit dunia terletak di antara tropika dan lingkaran kutub. Perubahan di daerah ini antara musim panas dan musim dingin, biasa sejuk daripada terlalu panas atau dingin. Ciri-ciri iklim sedang adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak terdapat gerakan-gerakan udara siklonal. Yang kedua, amplitudo suhu tahunan lebih besar dan amplitudo suhu harian lebih kecil dibandingkan dengan yang terdapat pada daerah iklim tropis. Iklim dingin. Daerah iklim dingin terletak antara 66,5 Lu hingga 90 derajat Lu. Ciri-ciri iklim tundra adalah sebagai berikut. Pertama, musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat, udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Di musim dingin tanah ditutupi es dan salju. Di musim panas banyak terbentuk rawa yang luas akibat mencairnya es di permukaan tanah. Vegetasinya jenis lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya meliputi Amerika Utara, pulau-pulau di utara Kanada, pantai selatan Greenland, dan pantai utara Siberia. Sedangkan ciri-ciri iklim es atau iklim kutub adalah sebagai berikut. Suhu terus-menerus rendah sekali sehingga terdapat salju abadi. Wilayahnya meliputi kutub utara yaitu Greenland, tanah hijau, dan Antartika di kutub selatan. 2. Iklim fisik. Pembagian iklim fisik berdasarkan keadaan yang ada di muka bumi, baik mengenal daratan, lautan, relief muka bumi, angin maupun laut. Iklim fisik terbagi menjadi iklim maritim, iklim kontinental, dan iklim pegunungan. A. Iklim maritim, iklim laut. Iklim maritim merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Ciri-cirinya: amplitudo harian dan tahunan kecil, banyak turun hujan dan kadang disertai adanya petir. B. Iklim kontinental, iklim darat. Iklim kontinental merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin darat. Ciri-cirinya: amplitudo suhu harian besar, siang hari suhunya panas dan pada malam hari suhunya dingin. Amplitudo suhu tahunan besar, pada musim panas suhu tinggi dan pada waktu musim dingin suhu rendah. Iklim pegunungan. Iklim pegunungan merupakan iklim yang dipengaruhi oleh angin pegunungan. Ciri-cirinya: 1. Amplitudo suhu harian besar, tekanan udara rendah, sinar matahari terik. Klasifikasi iklim menurut para ahli. Dengan berkembang dan semakin kompleksnya kebutuhan manusia, maka klasifikasi di atas jumlah cukup jelas untuk mengidentifikasi iklim. 1. Iklim Junghun. Junghun mengklasifikasi iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian suatu tempat dan jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik di tempat tersebut. Menurut Junghun, iklim dapat dibedakan menjadi 4, yaitu panas, sedang, sejuk, dan dingin. A. Iklim panas. Iklim panas terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 0 meter hingga 650 meter. Tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik yaitu padi, jagung, karet, tebu, dan kelapa. B. Iklim sedang. Iklim sedang terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian antara 650 meter hingga 1500 meter. Tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik yaitu tembakau, kopi, dan coklat. Iklim sejuk. Iklim sejuk terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian 1500 meter hingga 2500 meter. Tumbuh-tumbuhan yang dapat tumbuh dengan baik yaitu teh, kopi, kina, dan sayuran. Iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada daerah yang mempunyai ketinggian di atas 2500 meter. Tidak terdapat tumbuh-tumbuhan kecuali lumut dan semacamnya. 2. Iklim Koppen. Menurut Koppen, secara garis besar iklim dapat dibedakan menjadi 5, yaitu iklim hujan tropik, A. Iklim kering, B. Iklim sedang, C. Iklim dingin, D. Dan iklim lembab. Iklim A. Iklim hujan tropik. Ciri-cirinya suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius. Curah hujan dan penguapan tinggi, tidak mempunyai musim dingin. Iklim A dapat dibagi lagi menjadi 3, yaitu A. Iklim hujan
AM, dan AW. Iklim B, iklim kering. Ciri-cirinya curah hujan sangat berkurang, penguapan tinggi, tidak ada cadangan air, sehingga tidak dijumpai jenis permanen. B, iklim dapat dibedakan menjadi yaitu BS, iklim stepa, dan iklim stepa. BW, iklim gurun. Iklim C, iklim sedang. Ciri-cirinya pada musim panas suhunya dingin, suhunya lebih tinggi 10 derajat. Pada musim dingin suhunya antara minus 3 derajat sampai 18 derajat. Iklim C dapat dibedakan menjadi 3, yaitu CF, iklim sedang yang lembab. CW, iklim sedang dengan musim dingin yang kering. CS, iklim sedang dengan musim panas yang kering. D, iklim dingin. Ciri-cirinya suhu rata-rata bulan dingin kurang dari minus 3 Celcius. Suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim D dapat dibedakan menjadi 2, yaitu DF, iklim dingin dengan musim dingin yang lembab. DW, iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Iklim E, iklim kutub. Ciri-cirinya suhu rata-rata bulan terpanas kurang dari 10 Celcius. Suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E dapat dibagi menjadi 2, yaitu ET, iklim tundra. EF, iklim seabadi. Iklim Smith dan Ferguson menentukan BB, BL, dan BK tahun demi tahun selama pengamatan yang kemudian dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya. Iklim Oldeman. Iklim Oldeman merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Bulan kering BK. BB, bulan basah. BL, bulan lembab. Kemudian dalam mengklasifikasikan iklim Oldeman menggunakan ketentuan panjang periode, bulan basah dan bulan kering berturut-turut. Tipe mengklasifikasikan iklim Oldeman dibagi menjadi 5 kategori iklim Oldeman, antara lain sebagai berikut. Tipe A, bulan basah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C, bulan-bulan basah berturut-turut antara 5 sampai 6 bulan. Tipe D, bulan-bulan basah secara berturut-turut antara 3 sampai 4 bulan. Tipe E, bulan-bulan basah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan. Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka kita dapat membuat klasifikasi tipe iklim Oldeman untuk suatu daerah tertentu yang memiliki cukup banyak pos hujan. Unsur iklim mempengaruhi persebaran makhluk hidup. Unsur iklim berikut yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup, yaitu ada suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan. Pengaruh iklim terhadap kehidupan fauna daerah tropis dan curah hujan. Pengaruh iklim terhadap kehidupan fauna itu daerah tropis, daerah subtropis, daerah kutub, dan ini ada suatu pertanyaan. Ya, rata-rata cuaca dalam kurun waktu 25 hingga 30 tahun dalam waktu yang luas disebut iklim. Karena iklim itu mempunyai waktu yang sangat panjang, beda dengan cuaca yang sangat singkat. Garis lintang mempengaruhi iklim bumi karena garis lintang mempengaruhi iklim bumi karena jawabannya membagi penyinaran matahari. Tepat terjadinya cuaca berada pada lapisan atmosfer, yaitu lapisan ozon. Troposfer. Tepat terjadinya cuaca berada pada lapisan atmosfer. Tepat terjadinya cuaca. Jadi cuaca itu
troposfer. Badan pemerintah yang mengatur tentang iklim dan cuaca disebut BMKG. Badan pemerintah yang mengatur tentang iklim dan cuaca disebut BMKG. Sumbu bumi miring sebanyak 23,5. Vernal equinox terjadi pada tanggal 21 Maret. Sumbu bumi miring sebanyak 23,5. Badan vernal equinox 21 Maret. Pada tanggal berapa seluruh bagian di muka bumi memiliki panjang siang dan malam yang sama? Maret hingga 23 September. Iklim bumi terbagi menjadi dua, yaitu iklim tropis dan subtropis. Iklim bumi, matahari. Jawabannya adalah matahari dan Pisces. Apa yang dimaksud iklim Pisces? Iklim berdasar kondisi muka bumi. Jawabannya iklim berdasar kondisi muka bumi. Nomor 10, iklim matahari dipengaruhi oleh garis lintang. Nomor 11, iklim monsoon termasuk iklim Pisces. Monsoon itu Pisces. Ciri-ciri iklim tropis adalah curah hujan tinggi, rata-rata suhu 23 sampai 26 derajat Celcius, vegetasi lengkap, hanya ada 2 musim. Nomor 13, iklim polar terjadi pada lintang 90 derajat. Sebutkan unsur-unsur iklim: awan, curah hujan, angin, suhu, kelembapan. Iklim dikategorikan sebagai rata-rata cuaca. Cuaca adalah segala fenomena yang terjadi pada troposfer dalam waktu singkat. Haldeman mengklasifikasikan iklim berdasarkan kebutuhan air tanaman padi. Mengklasifikasikan iklim berdasarkan ketinggian adalah iklim Junghun. Dalam pengklasifikasian iklim Junghun, ketinggian 1500 termasuk dalam iklim sejuk. Perbandingan jumlah bulan biasa. Nomor 20, Ferguson mengklasifikasikan iklim berdasarkan perbandingan jumlah bulan basah dan kering. Iklim Haldeman memiliki ciri kombinasi variabel. 22, kenapa bulan Februari memiliki tahun kabisat? Karena perbedaan fase sinodis dan sinderis. 2. Awan. Pengertian awan. Awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi atau permukaan planet lain. B. Stabilitas atmosfer. Faktor utama stabilitas atmosfer adalah hubungan suhu dengan ketinggian. Tingkat di mana suhu bervariasi terhadap ketinggian disebut laju surut.
Proses terbentuknya awan. Awan terbentuk dari kondensasi pemadatan uap air di udara menjadi titik-titik air. Kondensasi atau pengembunan adalah perubahan benda dari gas menjadi cair. Kondensasi. Gas menjadi cair. Pembekuan dan deposisi. Tetes air di udara yang mengalami pendinginan di bawah 0 Celcius belum tentu menjadi beku dan disebut sebagai air super dingin. Tetes-tetes awan umumnya terjadi dalam keadaan super dingin pada suhu sekitar 200 derajat Celcius. Jenis-jenis awan dan karakteristiknya. Menurut Wisnubroto 1981, awan dibagi menjadi dua golongan, yaitu 1. Berdasarkan bentuknya. Awan berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu awan cumulus, awan stratus, dan awan cirrus. Berdasarkan ketinggiannya pada tahun 1894. Pada tahun ini, Komite Cuaca Internasional mengadakan kongres di Uppsala, Swedia. Hasil kongres tersebut disepakati pembagian awan dalam 4 kelompok utama, yaitu awan tinggi, awan sedang, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Kelompok awan tinggi yaitu awan sirkus dengan karakteristik berwarna putih dengan pinggiran tidak jelas. Awan sirus juga sering tersusun seperti pita yang melengkung di langit sehingga seakan-akan tampak bertemu pada suatu atau dua titik horizon. Kedua, awan cirrostratus memiliki karakteristik sebagai berikut. Awan ini menimbulkan halo lingkaran yang bulat mengelilingi matahari dan bulan yang biasanya terjadi di musim kemarau. Ketinggian awan berada di atas 6.000 meter. Akan turun hujan atau jatuhnya peristiwa. Bentuknya seperti kelembu putih yang halus dan rata menutup seluruh langit sehingga terlihat cerah. Bisa juga tampak seperti anyaman yang bentuknya tidak teratur. Awan cirrocumulus (CICU). Karakteristiknya, awan berada di antara 6.000 hingga 12.000 meter ketinggiannya. Bentuknya seperti terputus-putus dan penuh dengan kristal es sehingga bentuknya seperti sekelompok domba. Cirrocumulus. Kemudian ada kelompok awan sedang, yaitu awan altocumulus A. Awan ini punya karakteristik sebagai berikut. Berwarna kelabu putih dilihat pada waktu senja. Awan ini kecil-kecil tapi jumlahnya banyak. Ketinggian awan altocumulus berada di antara 2.000 hingga 7.000 meter. Biasanya berbentuk seperti bola yang agak tebal. Awan ini bergerombol dan sering berdekatan sehingga tampak saling bergandengan. Awan altostratus. Awan ini berbentuk pada waktu senja pada malam hari, kemudian menghilang saat matahari terbit di awal pagi. Awan ini berwarna kelabuan dan meliputi hampir seluruh bagian langit luas. Ketinggian awan altostratus berada di antara 2.000 hingga 7.000 meter. Awan altostratus menghasilkan hujan seandainya dalam jumlah yang cukup tebal. Kelompok awan rendah yaitu awan stratocumulus memiliki karakteristik awan berwarna kelabu putih yang menjadi pada petang dan senja apabila atmosfer stabil. Ketinggian awan di bawah 2.000 meter. Yang kemudian awan stratus ST. Awan stratus memiliki karakteristik sebagai berikut. Lapisannya melebar seperti kabut dan berlapis. Ketinggian awan stratus di bawah 2.000 meter.
awan stratus. Kemudian nomor 3, awan nimbus stratus. Memiliki karakteristik awan berwarna putih gelap yang menyebarannya di langit cukup luas. Ketinggian awannya 600 hingga 3000 meter. Di Indonesia, awan ini hanya menimbulkan gerimis, bentuknya tidak menentu dengan pinggir compang-camping. Awan ini dengan perkembangan vertikal. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.